Kita ikuti Sinau Bareng, Sinau Bareng, Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di 96.8 Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Selamat pagi Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang, terutama anak-anak kelas 6 se-Kabupaten Magelang. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan memakai sabun, mengenakan masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Selamat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh dalam program Sinau Bareng Kabupaten Magelang melalui siaran Radio Gemilang 96.8 FM bersama saya Pak Zainuddin dari SD Negeri Bandungan 3. Dalam pembelajaran kali ini saya akan ditemani oleh saya Samsudin dari SD Negeri Martayudan 3. Dan saya Penny Wulandari dari SD Negeri Podosoko 4 Kecamatan Sawangan. Hari ini kita akan belajar apa Pak Zen? Baiklah Bu Penny, pagi ini kita akan belajar tentang formulir daftar riwayat hidup dan reklame embalase. Dan pembelajaran ini tertera dalam buku tema 5 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Anak-anakku sekelas 6 se-Kabupaten Magelang yang hebat, baiklah kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan peralatan tulis kalian dan dengarkan penjelasan dari saya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baiklah, cukup. Anak-anak, formulir berasal dari bahasa Belanda. Formulier. Artinya sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Kata formulir itu serapan dari bahasa Belanda Pak Jen. Iya, Nah Pak Sam. sekarang adakah istilahnya dalam bahasa Indonesia itu Pak Jen? Tentu ada Pak Sam. Formulir dalam bahasa Indonesia disebut borang. Borang, bukan barang ya Pak. Borang, ya. B-O-R-A-N-G. Nah, ternyata ada istilah dalam bahasa Indonesianya Pak. Mari kita galakkan untuk menggunakan kata borang sebagai pengganti kata formulir. Wah, ternyata ada juga istilah dalam bahasa Indonesianya ya Pak? Iya, ada Bu. Asli loh. Asli Indonesia, iya. Terus sekarang pengertian formulir itu apa Pak? Formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian yang lain tidak tetap. Lalu formulir itu apa saja Pak Jen? Yang biasa kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari itu? Anak-anak kelas 6 se-Kabupaten Magelang dan Kang Mas Mbak Yu sahabat Gemilang, ada banyak sekali jenis formulir yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasa kita jumpai antara lain 1. Formulir daftar riwayat hidup.
Yang kedua, formulir kartu anggota. 3, formulir pendaftaran. 4, formulir isian bank. 5, formulir wesel pos. 6, formulir kartu pos. Dan masih banyak beberapa lagi jenis-jenis formulir. Oh, formulir data riwayat hidup Pak Jen. Iya. Ada sebutannya DRH ya. Ya betul DRH. sekali. Oh, DRH. Iya. Nah, tapi kalau wesel pos kelihatannya sudah tidak ada Pak Jen sekarang. Betul Sudah sekali, Pak. jarang ya, Pak, ya? Jarang sekali sekarang orang yang menggunakan wesel pos sebagai jasa untuk pengiriman uang dan penggunaan kartu pos untuk pemberitahuan. Ya, sekarang Karena sudah canggih sekarang. Iya betul, Iya, sudah pakai digantikan WA, oleh pakai HP internet. sekarang, pakai internet. Semuanya yang sudah lain. canggih sekarang. Betul Nah, sekali. kalau tadi itu macam-macam formulir itu ada banyak sekali ya, Pak. Iya. Sekarang fungsi dari formulir itu apa, Pak? Fungsi utama formulir antara lain adalah mencari sebuah informasi. Karena dengan diisinya nanti formulir itu, maka si pemberi formulir akan mendapatkan informasi dari orang yang mengisi informasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mengumpulkan data yang sama. Karena dengan diberikan formulir kemudian diisi untuk pertanyaan umur, nah misalnya begitu, umurnya berapa, maka akan didapatkan data yang berisi umur semua meskipun isiannya berbeda-beda. Berbeda-beda, Ada yang 36 tergantung yang tahun, ada mengisi yang ya, 35 Pak, ya. tahun, tapi semua adalah mengenai umur. Itulah yang dimaksud dengan mendapatkan Data atau mengumpulkan yang data sama. yang sama. Kemudian yang ketiga, ini yang penting Bu, untuk mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan. Oh, begitu. Iya, karena ada petunjuknya di situ, yaitu petunjuk pengisian Iya. formulir. Betul. Anak-anak kelas 6 se-Kabupaten Magelang yang hebat-hebat, dari beberapa jenis formulir tadi, kita akan lebih rinci mempelajari tentang daftar riwayat hidup. Pak Sam, bisakah bantu saya berikan penjelasan tentang daftar riwayat hidup? Ya, terima kasih Pak Jen. Akan saya jelaskan ya. Jadi anak-anakku yang hebat-hebat di Kabupaten Magelang akan saya jelaskan sedikit tentang daftar riwayat hidup. Ya. Jadi daftar riwayat hidup itu adalah sebuah catatan singkat tentang suatu gambaran diri dari seseorang. Selain berisi sebuah data diri pribadi, gambaran diri biasanya juga berisi keterangan tentang pendidikan atau sebuah keahlian dan juga pengalaman. Dengan begitu, data diri atau riwayat hidup bertujuan untuk memberikan gambaran dari seseorang. Dalam daftar riwayat hidup biasanya dituliskan unsur-unsur sebagai berikut. Di antaranya adalah 1, ada data pribadi. Nah, biasanya data pribadi yang terdapat di dalam daftar riwayat hidup berisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, nama orang tua, alamat, kode pos, dan juga ada nomor telepon. Nah, kemudian yang kedua adalah riwayat pendidikan. Nah, di dalam riwayat pendidikan itu biasanya datanya berisi data pendidikan mulai dari pendidikan yang tingkat rendah hingga ke tingkat yang tertinggi, dan biasanya yang dituliskan di situ adalah pendidikan formal. Kemudian data unsur-unsur yang ketiga adalah pengalaman bekerja. Nah, kemudian di dalam riwayat hidup juga biasanya dicantumkan sebuah pengalaman kerja. Jika sudah pernah bekerja sebelumnya, semakin banyak sebuah pengalaman kerja, maka ilmu yang didapat juga akan semakin banyak. Sehingga memiliki pengalaman kerja yang banyak juga. Nah, unsur yang keempat adalah pengalaman di dalam organisasi, serta jabatan yang pernah dipegang. Pengalaman di dalam sebuah organisasi ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai nilai tambah kemampuan. Karena bisa dilihat bahwa kalian termasuk anak yang aktif berkegiatan saat di sekolah atau tidak, itu dilihat dari pengalaman di dalam berorganisasi. Nah, kemudian unsur yang kelima adalah kecakapan. Biasanya kecakapan itu berisi sebuah kemampuan dalam bahasa asing atau daerah, atau kemampuan di dalam bidang seni, dan kemampuan dan penguasaan dalam bidang teknologi,
yang lainnya seperti komputer, teknologi di dalam bermacam-macam komunikasi dan sebagainya. Nah, biasanya kecakapan itu dikenal dengan sebutan keahlian. Nah, begitu Pak Jen. Lengkap sekali penjelasan dari Pak Sam ini. Terima kasih Pak Sam. Lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis daftar riwayat hidup itu Bu Penny? Oh iya, baiklah Pak Jen serta Pak Syam dan anak-anak hebat di seantero Kabupaten Magelang. Dalam pembuatan daftar riwayat hidup itu harus memperhatikan beberapa hal yang sangat penting. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pastikan seluruh informasi yang ada di dalamnya asli dan didasarkan pada unsur kejujuran. Jadi kita tidak boleh mengisi data palsu, Pak. Iya, sesuai harus keadaan. asli, iya. Sesuai fakta Dan ya. jujur sesuai Iya. dengan fakta. Iya. Kemudian yang kedua, berikan sebuah informasi yang rinci. Kemudian yang ketiga, buatlah daftar riwayat hidup yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, daftar riwayat hidup bisa ditulis tangan ataupun diketik dengan menggunakan komputer. Kemudian yang kelima, jika diketik dengan komputer, buatlah dalam format yang formal dan rapi. Akan tetapi, jika ditulis dengan tangan, tulislah dengan tulisan yang serapi mungkin agar bisa terbaca oleh orang lain. Biasanya kalau dalam daftar riwayat hidup itu mengisinya menggunakan huruf kapital. Iya, betul sekali Bu. Kemudian yang terakhir, itu di dalam daftar riwayat hidup biasanya ditambahkan pas foto terbaru yang formal. Jadi bukan foto 3 atau 4 tahun yang lalu ya Pak ya. Harus yang terbaru, ya Bu. Terbaru dan formal, jangan foto selfie nanti diikutkan. Nggak boleh dalam- bergaya ya Tidak Bu. boleh. Oh, Harus harus menggunakan formal, resmi. foto yang resmi. Resmi. Oh. Seperti itu Waduh, Pak. terima kasih Bu Penny. Kang Mas, Mbak Yu dan sahabat Gemilang dan anak-anakku kelas 6 sekabupaten Magelang, dapat kita simpulkan bahwa daftar riwayat hidup merupakan salah satu bentuk formulir. Daftar riwayat hidup biasanya digunakan untuk melengkapi berkas melamar pekerjaan. Sebuah instansi atau perusahaan memerlukan data diri dari calon pegawai atau karyawannya agar nanti diperoleh karyawan yang dapat bekerja dengan baik dan dapat memasukkan perusahaannya. Itu jadi, salah satunya. Ya. Suksesnya perusahaan itu juga ditentukan oleh karyawannya. Sehingga ketika data riwayat hidup itu benar, maka akan didapatkan karyawan yang bagus juga. Iya, Betul ya, Pak Jen? betul. Itu merupakan salah satunya, Pak Sam. Sinau bareng di Radio Gemilang. Di era milenium seperti ini, promosi produk yang memegang peran penting dalam kesuksesan perusahaan. Jadi promosi produk juga memegang peranan penting, Pak. Selain karyawan. Iya, Oh, selain gitu. karyawan Yang tadi. lain juga. Era sekarang itu promosi produk yang memegang peranan penting karena dengan iklan atau reklame dari sebuah produk tersebut merupakan alat pemberi informasi yang baik agar sebuah produk dikenal masyarakat luas. Salah satunya, Pak, itu dengan imbalase. Nah, mungkin asing buat kita, Iya, buat anak-anak, imbalase. buat para pendengar, apa itu reklame imbalase? Karena biasanya kita dengar pakai iklan, pakai poster. Nah, ternyata ada iklan imbalase. Bu Penny, mohon bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang reklame berbentuk imbalase, Bu. Oh iya, tentu saja bisa Pak ya. Baiklah anak-anak hebat semuanya. Sebelum mempelajari embalase, terlebih dahulu kita akan membahas kemasan produk. Karena embalase tidak bisa dipisahkan dengan kemasan produk. Jadi anak-anak, selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan fungsi kemasan. Kalau pada zaman dahulu, kemasan itu lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca
dan berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran, karena pasti setiap orang yang membeli suatu barang ada kemasannya. Iya. Kemasan itu tentu saja selalu dilihat oleh para konsumen. Nah, di sini kemasan harus mampu menarik perhatian. Kemudian harus bisa menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Nah, pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Wah, berarti Begitu, kalau Pak. begitu, kalau kemasan itu mengambil tugas suatu penjualan, maka perlu juga dijelaskan Bu Penny. Lah sekarang apa fungsi dari kemasan itu, Bu Penny? Oh iya, baik Pak. Nah, jadi fungsi dari kemasan itu antara lain: 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Kemudian yang kedua, sebagai identitas produk. Nah, dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi, yaitu memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemudian yang keempat, berfungsi sebagai media reklame. Nah, ternyata kemasan produk bisa menjadi sarana reklame untuk menarik konsumen yang sering disebut dengan istilah embalase. Oh, begitu. Begitu, Pak. Jadi embalase itu adalah iklan yang ada di dalam kemasan produksi. Kemasan produk, begitu ya Bu Penny? Iya, gampangnya Iya. itu Oh, begitu. iklan yang ada di bungkusnya Iya, ya Bu di ya. bungkusnya. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata embalase itu adalah reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Produk yang dipasarkan di sekitar kita memiliki kemasan dengan warna, tulisan, dan gambar yang sangat menarik. Nah, anak-anakku sekalian se-Kabupaten Magelang yang hebat-hebat, agar menarik konsumen, ternyata embalase perlu didesain dengan baik. Antara lain, yang pertama adalah memilih warna yang tepat untuk embalase. Warna kemasan suatu produk sangat penting. Bahkan hampir 90% dari pembelian didasarkan hanya memilih pada warnanya. Jadi warna sangat memegang peranan penting dalam embalase. Oh, begitu? Iya, karena berarti orang akan warnanya tertarik seperti karena itu. sudah melihat warnanya. Warnanya Warnanya. saja. Oh, Iya. biasanya kalau warna itu terang benderang menjadi Wah, pilihan. menjadi Karena pilihan. kelihatan begitu ya Pak Jen ya. Iya, Oh, gitu. begitu. Dan ternyata dalam embalase warna itu memiliki arti-arti tersendiri, Ada. Pak. Dalam Ada artinya ilmu juga. promosi, ilmu iklan, reklame ada artinya, Pak. Misalnya, Nah, apa itu, Pak warna merah itu ternyata menunjukkan kekuatan. Wah. Untuk produk-produk yang berani, Berani. yang Begitu. rasanya pedas, misalnya Oh. begitu. Biasanya yang Iya. pedas Kemudian ya, Pak, ya. iya, warna misalnya hijau itu untuk produk-produk yang melambangkan kesegaran, ya, melambangkan alam dan seterusnya. Ada juga misalnya produk yang dikemas dengan warna merah muda yang menunjukkan warna rasa ramah, bersahabat. Dan biasanya produk ini diperuntukkan untuk kaum hawa Feminim atau ya, perempuan. Pak, ya. Iya. Biasanya Jadi warna itu sukanya ternyata Warna merah muda itu kan pink ya Pak Jen? Iya, betul. Oh, berarti pink itu cenderung ke feminim. feminim Iya. atau khusus untuk perempuan begitu Warna dalam kesukaan saya ilmu itu, Pak. reklame produk. Iya Bu. Yang kedua, ternyata pilihan bentuk kemasan itu juga
menentukan. Biasanya produk yang dikemas untuk kaum laki-laki itu berbentuk persegi, Pak, kotak begitu ya, bersudut. Sedangkan untuk kaum perempuan biasanya berbentuk lengkung. Ada yang kemasannya bulat, lonjong atau oval begitu. Ternyata ada ilmunya dalam emballase. Iya. Jadi kalau perempuan itu dikenal dengan feminin, iya. Terus kalau laki-laki apa Pak? Maskulin. Iya. Oh begitu. Iya, jadi kelihatan supaya maskulin maka produk dikemas dalam bentuk yang bersudut kemasannya. Iya, Pak. Tidak seperti kalau perempuan feminin itu halus-halus. Iya, maka bentuk kemasannya lengkung. Halus seperti saya ya, Pak. Iya, kayak Bu Penny. Betul, Bu. Kemudian yang ketiga, buat agar mudah dimengerti, maka gunakan bahasa yang sederhana dalam emballase. Maka biasanya di dalam kemasan digunakan bahasa-bahasa yang singkat namun menarik para pembeli, menarik para pemakai produk. Kemudian yang keempat adalah pada desain kemasan makanan misalnya sering ditemukan berbagai tulisan selain komposisi di situ, misalnya ada identitas barang itu sendiri, ada slogannya, ada kata-kata persuasif yang mengajak untuk membeli, begitu ya. Jadi gunakan gaya bahasa yang sederhana namun mudah diingat. Begitu Pak, Bu. Iya. Nah, Pak Yen, kita perlu juga mengetahui Pak Yen, apa kelebihan kita ketika menggunakan emballase dibandingkan dengan reklame jenis lainnya Pak Yen? Terima kasih Pak Sam, pertanyaan yang bagus. Ada kelebihan emballase itu ternyata dibandingkan juga dengan produk-produk reklame yang lain. Meskipun reklame yang lain itu memiliki banyak keunggulan, ternyata ada juga keunggulan dari emballase. Karena setiap pemakai produk otomatis dengan sendirinya akan membaca reklame yang ada di bungkusnya. Ada di bungkusnya ya. Itu kelebihannya. Iya, kelebihannya. Jadi ketika didistribusikan ke seluruh wilayah, maka setiap pemakai produk otomatis akan membaca iklannya yang ada di bungkusnya itu. Itu adalah kelebihannya. Jadi kalau digunakan bahasa yang lebih singkat, kelebihan emballase adalah tidak perlu kita harus menggunakan iklan tertentu karena dengan sendirinya para pengguna produk akan membacanya. Begitu. Iya. Nah, anak-anak yang hebat kelas 6 yang se-Kabupaten Magelang, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran tentang daftar riwayat hidup dan emballase kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kalian semua. Namun sebelum pembelajaran ini kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapkan alat tulis kalian. Pak Zen akan membacakan soalnya. Soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis formulir. Soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis formulir. Nomor 2, sebutkan data pribadi yang ditulis dalam daftar riwayat hidup. 2, sebutkan data pribadi yang ditulis dalam daftar riwayat hidup. 3, apakah emballase itu? 3, apakah emballase itu? 4, sebutkan kelebihan reklame dari emballase. 4, sebutkan kelebihan dari reklame emballase. Demikian 4 pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Jawaban dari soal-soal tersebut dapat kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Nah, Kang Mas, Mbak Yu, sahabat Gemilang, serta anak-anakku kelas 6 se-Kabupaten Magelang yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Saya Pak Zen. Saya Bu Penny. Dan saya Pak Samsudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang.
Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabin Siar kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.